Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai pemakzulan Gibran secara undang-undang bisa dilakukan. Namun secara politis akan sulit karena melibatkan DPR. Usul pemakzulan Gibran itu secara teoritis ketatanegaraan bisa. Tapi secara politik akan sulit. Secara politik akan sulit. Ketatanegaraan itu sudah mengatur. Kalau presiden, wakil presiden melakukan 5 hal atau terjadi 1 hal jadi 6 akhirnya. Korupsi, penyuapan, pengkhianatan, tindak pidana berat, dan perbuatan tercela. Itu bisa dimakzulkan. Tapi itu teorinya. Prakteknya kan susah. Karena apa? Untuk memakzulkan seorang presiden atau wakil presiden itu harus diputuskan dulu oleh sidang pleno DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari seluruh anggota. Sidang pleno DPR ya? Iya. Ya. 2/3 dari yang hadir ini, 2/3 harus setuju bahwa ini harus dimakzulkan karena terbukti melakukan perbuatan tercela. Bayangin secara politik. 2/3 tuh berapa? Iya kan? Ya. Kalau dari 575 kira-kira 2/3 itu kan sudah harus anggota DPR 380-an lah ya, sekitar itulah. Kalau tidak sampai itu, tidak bisa. Ini baru dari hitung-hitungan politik ya, yang sulit iya. Gitu ya, karena nggak dengan kondisi sekarang, apalagi nanti mungkin yang lain. Iya, nanti sesudah, lah 2/3 oke, setuju dia dimakzulkan, bawa dulu ke MK untuk meminta putusan konfirmasi. Ya benar ini salah. Kembalikan lagi DPR. DPR bersidang lagi apakah ini mau diberikan ke MPR untuk dimakzulkan apa tidak. Sesudah di MPR lagi sidang 2/3 harus hadir, 2/3 harus setuju. Tidak mungkin. Secara politik sekali lagi. Secara politik karena sekarang koalisinya Pak besar sekali. Pak Wahid sudah 81. Iya. Jadi secara hukum mungkin, secara politik akan sangat tidak mungkin. Sejumlah pihak menyampaikan dukungannya kepada Gibran Rakabuming Raka untuk tetap menjadi Wakil Presiden Indonesia. Hal tersebut dilontarkan pasca adanya tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI untuk mengevaluasi Gibran sebagai Wapres. Sejumlah pihak ikut berkomentar soal desakan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka diganti. Salah satu tokoh yang turut angkat suara ialah Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syazili. Menurut Aceh, desakan purnawirawan tersebut tak perlu ditindaklanjuti. Aceh mengatakan penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029 merupakan pilihan rakyat dari hasil pemilihan Presiden 2024. Maka dari itu, Aceh menegaskan seluruh pihak harus tegak lurus terhadap konstitusi negara. Karena itu, tentu bagi kami kita harus tegak lurus terhadap konstitusi negara kita, di mana keputusan terkait dengan pasangan Bapak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran Rakabuming Raka adalah keputusan dari hasil pilihan rakyat. Sementara Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan juga ikut menanggapi tuntutan penurunan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Luhut dengan tegas menyatakan bahwa tuntutan pemakzulan Gibran kampungan. Apa sih? Kita ini harus kompak gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan itu. Kita harus fokus gimana mendukung pemerintahan itu dengan baik. Berarti sama sekali Presiden Prabowo itu tidak menegur Panglima TNI terkait mutasi Panglima? Tidak ada, saya tahu itu. Sebelumnya, sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan 8 poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya untuk mengevaluasi Gibran sebagai Wakil Presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Letjen TNI Purnawirawan Soeharto mengaku mendapatkan dukungan dari MUI dan Muhammadiyah terkait dengan 8 usulan Purnawirawan TNI. Namun hal tersebut dibantah.
MUI dan Muhammadiyah tegaskan tidak terlibat politik praktis. MUI dan Muhammadiyah. Maksudnya? Di belakang bertemu. Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Letjen TNI Purnawirawan Soeharto mengaku mendapat dukungan dari MUI dan Muhammadiyah. Hal tersebut disampaikan dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Kami mendukung 8 poin itu. Yes. MUI dan Muhammadiyah. Iya. Ini bukan asal klaim nih Pak, atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau perorangan? Secara organisasi. Sorry, ini agak serius Pak. Kalau bicara secara organisasi, dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung Purnawirawan TNI 8 poin usulan itu? Secara organisasi pada Pak waktu itu bersurat kepada mereka, oh Pak, nanti kami undang Bapak bertemu sana. Tapi kami mengundang, tapi kami mendukung 8 karena itu. Namun pernyataan ex-komandan Korps Marinir ini dibantah oleh Wakil Ketua Umum MUI sekaligus Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. Anwar Abbas menegaskan Muhammadiyah dan MUI tidak terlibat politik praktis. Bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak pernah menyatakan sikap dan dukungan terhadap rencana tersebut. Karena Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah sadar betul itu bukanlah urusannya. Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis. Itu adalah urusan dari partai politik dan juga urusan dari teman-teman yang ada di DPR atau di Senayan sana. Sebelumnya Forum Purnawirawan TNI menyampaikan 8 tuntutan, satu diantaranya terkait permintaan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dievaluasi. Pernyataan ini ditandatangani oleh Purnawirawan TNI Fahrul Razi dan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno.